Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nangki ngokui, wajahnya pucat pasti nggak karuan karena hadirnya Ki Hok Bun. Apakah yang dikhawatirkannya akan terbukti? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sepasang mata Buceng kelihatan membesar dan bersinar. Sambil mengangkat tangannya, dia berkata, "Jiang Kun, jika aku beritahukan di mana mereka berada, apakah kau mau mengampuniku? Aku tak peduli apa yang kau akan lakukan terhadap si golok iblis Gui Kun dan Tui Hon Huimo. Lekas katakan di mana mereka." Bentak Ki Hok Bun yang merasa bahwa ucapan Wiro ada benarnya. Kalau Buceng dibunuhnya saat itu, memang berarti dia berhasil melampiaskan dendam kesumatnya. Akan tetapi, dia akan butuh waktu untuk mencari dua manusia lainnya. Tak ada salahnya menunda kematian Nangki Kweong dan pergunakan manusia ini sebagai alat untuk mencari dua kabratnya. "Hei, lekas katakan di mana mereka," sentak Ki Hok Bun kembali. "Tapi kau akan mengampuniku, bukan?" Yang menjawab adalah Wiro. Soal nyawamu bisa diatur kemudian, sobat. Sekarang lebih baik terangkan di mana dua anak buahmu itu berada." Buceng tak segera menjawab. Dia seperti memikirkan sesuatu. Ki Hok Bun tempelkan ujung pedang ke tenggorokannya. Kontan Buceng membuka mulut. Baiklah, aku akan katakan. Mereka berada di sebuah rumah pelacuran. Di angkeng ini juga. Aku akan tunjukkan pada kalian." Buceng lalu berdiri. Diiringi Ki Hok Bun dan Wiro Sableng serta orang banyak yang ingin menyaksikan kejadian itu lebih lanjut, dia menuju ke pinggiran kota. Song Mun Lip dan Lu Xian Qing kelihatan di antara rombongan orang yang mengikuti. "Awas ya kalau kau menipu kami, Buceng," kata Ki Hok Bun memperingatkan. "Jiang Kun, kau percaya padaku. Bahkan jika kau betul nanti mengampuni jiwaku, kelak 3 peti emas rampokan dulu bisa kita bagi 2. Kau masih ingat pada peti-peti emas itu, Jiang Kun?" Ki Hok Bun muak mendengar kata-kata Buceng itu. Dia membentak, "Sudah! Jangan banyak mulut, jalan terus." Wiro Sableng yang mendengar ucapan Buceng itu hanya tertawa menyengir. Siapa yang mau percaya pada kata-kata manusia iblis seperti Buceng? Rumah mesum di mana saat itu iblis pengejar maut Tui Hon Huimo dan golok iblis Gui Kun bersenang-senang terletak agak di pinggiran kota Ankeng. Melihat munculnya seorang berjubah hitam bertampang seram diiringi seorang lelaki separuh baya berwajah penuh brewok, serta seorang pemuda asing berambut gondrong, ditambah pula dengan serombongan orang banyak yang mengikuti mereka dari belakang. Tentu saja pemilik gedung pelacuran, Germo, serta tukang pukulnya kaget bercampur heran. "Ada apakah?" tanya sang Germo, seorang bertubuh gemuk bermuka merah. Ki Hok Bun berpaling pada Buceng dan menganggukkan kepalanya. Buceng lantas berkata, "Dua orang kawanku ada di dalam sana. Panggil mereka. Katakan pangcu mereka memanggil." "Maksud Loya, 2 orang berjubah hitam dan berewokan seperti Loya?" "Betul.
Germo itu menatap Wucheng sesaat. Hatinya bergetar melihat keangkeran manusia iblis ini, lalu berpaling pada Ki Hok Bun dan Wiro Sableng. Loya, mereka sedang istirahat dan menghibur diri. Mana mungkin aku berani mengganggu mereka? Si Germo akhirnya berkata. Nanking Kweong menunjukkan tampang berang dan membentak. Apa perlu kami yang langsung masuk? Wiro garuk-garuk kepala, sedang Ki Hok Bun pegang gagang pedangnya. Melihat gelagat yang kurang baik ini, tukang pukul rumah pelacuran hendak melangkah maju, namun cepat ditahan oleh sang Germo. Dia sudah berpengalaman dan maklum kalau 3 orang yang ada di depannya itu bukan manusia biasa. Pasti orang-orang dari rimba hijau atau rimba persilatan. Dan dia tak mau mencari urusan dengan orang-orang tersebut. Baik Loya, aku akan beritahu mereka, kata si Germo lalu cepat-cepat masuk ke dalam. Saat itu, Tuihun Huimo dan Buikun Kuito sedang duduk di atas sebuah kursi besar ditemani 2 pelacur sambil meneguk anggur. Si golok iblis Buikun memangku seorang pelacur berkulit putih bertubuh langsing. Hampir tiada henti dia menciumi pelacur ini. Kalau saja bukan lantaran uang, tentu saja si pelacur merasa jijik terhadap manusia ini. Sementara itu, iblis pengejar maut Tuihun asik mendekapi pelacur pilihannya, seorang perempuan berbadan gemuk dan berambut panjang. Tangannya merayap kian kemari. Kedua anak buah Nangki Koeng-ong ini saat itu sudah siap-siap untuk masuk ke kamar masing-masing ketika Germo berbadan gemuk mendatangi. Loya berdua, harap maafkan ya, ada orang mencari Loya. Merasa terganggu, tentu saja kedua orang itu marah sekali. Iblis pengajar maut Tuihun membentak sambil bantingkan gelas anggur ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Prang! Aku sudah bilang berapa kali, jangan ganggu kalau kami sedang bersenang-senang. Tapi yang mencari adalah, sekalipun setan, aku tak peduli. Kini si golok iblis Guikun yang buka mulut keras. Sesaat, Germo itu jadi bingung. Dia tidak mau kehilangan 2 orang tamunya ini yang walaupun kasar, liar, serta bertampang bengis, tapi nyatanya punya banyak uang. Namun dia juga tidak mau cari urusan dengan 3 manusia di luar sana. Maka dia memberanikan diri membuka mulut memberitahu. Yang mencari adalah Pangcu Loya berdua. 2 manusia iblis itu sesaat saling pandang. Dengan segan dan sambil menggerutu, keduanya bangkit dari kursi setelah terlebih dulu meminta pelacur pilihan masing-masing untuk menunggu. Begitu sampai di luar, keduanya kontan melengak kaget setengah mati. Mereka memang melihat pemimpin mereka tegak di halaman rumah. Tetapi di samping sang Pangcu juga berdiri Ki Hok Bun alias pendekar pedang pelangi yang kemunculannya pasti sudah dapat diterka, yaitu untuk membalaskan dendam kesumat. Selain itu, mereka melihat pula seorang pemuda asing berambut gondrong bertampang tolol yang mereka tidak kenal. Lalu orang banyak yang sudah berkumpul di tempat itu. Keduanya heran mengapa ketua mereka tegak agak gelisah dan kelihatannya dialah yang telah membawa Ki Hok Bun serta pemuda asing itu ke tempat tersebut. Sepasang mata iblis pengejar maut Tuihun memperhatikan robek besar di dada pakaian pemimpinnya. Pasti sesuatu telah terjadi, pikirnya. Lalu dia memberikan bisikan pada kamrat di sebelahnya. Ada yang tidak beres. Kita kabur saja. Naga-naganya kita bisa celaka. Si golok iblis Guikun mengangguk perlahan-lahan. Namun saat itu mereka dikagetkan oleh seruan Pangcu mereka. Chiang Kun, tunggu apa lagi? Bunuh saja kedua manusia tak berguna ini. Hah? Pangcu? Seru Guikun Kuito. Jadi kau bersekutu dengan Ki Hok Bun? Habis berkata begitu, dia berpaling pada Tuihun Huimo dan berkata, tunggu apa lagi? Mari kabur. Kedua orang itu secepat kilat putar tubuh hendak masuk ke dalam rumah dan seterusnya melarikan diri lewat pintu belakang.
Namun keduanya serta-merta hentikan langkah ketika tahu-tahu di hadapan mereka sudah menghadang pemuda asing berambut gondrong itu sambil tolak pinggang dan cengar-cengir. Tidak mengenali siapa adanya orang si golok iblis Guikun langsung membentak. Bangsa terendah, kau siapa berani menghalangi kami? Kepingin mampus ya? Wiro pencongkan hidungnya. Mau kabur? Tempat kabur manusia-manusia iblis macam kalian adalah neraka. Adegan selanjutnya sudah bisa ditebak akan terjadi pertarungan. Namun yang jadi pertanyaan, bisakah dua iblis itu menghadapinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.